3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas MBGAB ICT 02, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen pada E-commerce Shopee. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ada Anissa Ilmi, Farel Mezar, Mika Nurzahratul, dan saya sendiri Muhammad Ramadhaniansyah. Yang pertama dijelaskan oleh Baik, untuk yang pertama ini kita masuk ke bagian gambaran umum objek penelitian. Jadi yang kami teliti adalah PT Shopee International yang merupakan anak perusahaan dari C Group, didirikan tahun 2015 oleh Forrest Lee dan berdiri di Indonesia di tahun yang sama. Banyak macam strategi yang dilakukan oleh Shopee untuk menjadi platform yang paling diminati Indonesia, diantaranya pemasaran dan promosi seperti di sosial media, televisi, dan radio. Tidak hanya itu, Shopee pun banyak melakukan promo menang seperti gratis ongkir, diskon hingga 50%, cashback, dan sebagainya. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu melalui website ataupun aplikasi yang memiliki konsep bisnis customer to consumer dan business to customer. Oke, next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Di latar belakang di sini jumlah pengguna media sosial berjumlah 191,4 juta jiwa atau sebesar 68,9% dari populasi masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya pengguna media sosial terus mengalami peningkatan. Media sosial memberikan banyak manfaat untuk mencari informasi terhadap produk atau layanan. Perusahaan pun juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana media komunikasi dalam pemasaran. Dengan demikian, melalui media sosial perusahaan harus berintegrasi dan membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan supaya menciptakan suatu loyalitas terhadap pelanggan. Next. Dilihat dari data books, dapat dilihat dari nominal transaksi e-commerce dari 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin banyaknya transaksi, maka semakin banyak pula yang menggunakan e-commerce. Di suatu sisi lain dapat menjadi peluang karena semakin adaptifnya masyarakat Indonesia menggunakan e-commerce untuk melakukan pembelian. Namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi perusahaan e-commerce itu sendiri. Contohnya, semakin ketatnya persaingan perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia, belum lagi adanya potensi munculnya e-commerce baru datang dan memiliki pendanaan yang lebih besar dari investor. Salah satunya e-commerce Shopee memaksimalkan sosial media marketing secara efektif untuk mempengaruhi loyalitas konsumen. Berdasarkan fenomena tersebut, kami tertarik melakukan penelitian e-commerce Shopee dengan judul Analisis Pengaruh Sosial Media Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen pada e-commerce Shopee. Prosesnya menggunakan tools SPSS dengan metode regresi linear sederhana. Berdasarkan latar belakang dan rumusan dan fenomena yang telah dijelaskan oleh Mika sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah dan tujuannya, yaitu bagaimana penerapan, pengaruh, dan seberapa besar pengaruh sosial media marketing terhadap loyalitas konsumen pada e-commerce Shopee. Kemudian untuk tujuannya tentu saja untuk mengetahui penerapan, pengaruh, dan seberapa besar pengaruh penerapan sosial media marketing terhadap loyalitas konsumen pada e-commerce. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Anissa Ilmi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran dan sosial media marketing. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu e-commerce terutama Shopee dalam mengetahui seberapa besar pengaruh sosial media marketing terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya ada sistematika penulisan tugas akhir. Sistematika penulisan tugas akhir terdiri dari yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang bab kedua selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kami mengutip dari SOR model punyanya Mehrabian and Russell tahun 1970. S adalah stimulus, O adalah organism, R adalah respons. Kemudian sosial media marketing kami mengutip dari Tsai and Man tahun 2013. Dilihat sebagai berikut. Untuk loyalitas konsumen mengutip dari Oliver. Untuk dependent variabelnya, selanjutnya di sini ada state of the art atau jurnal penelitian terdahulu. Kami jurnal rujukannya adalah dari jurnalnya Mayang N. Yadav dan Zilur Rahman
Sebenarnya perbedaannya adalah metode yang kami gunakan itu menggunakan regresi linear sederhana yang implementasinya lebih mudah dengan membuktikan terkaitan variabel yang disaji serta berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebuah akibat variabel independen dengan variabel dependennya. Ada 3 jurnal yang dikutip, selanjutnya dijelaskan oleh Farel untuk kerangka penilaian pemikiran. Oke, untuk kerangka pemikiran sendiri ini terdapat bagian di mana memiliki simbolnya masing-masing dan artinya masing-masing. Di garis putus-putus itu berarti tidak diteliti, dan untuk bagian kotak yang garisnya menyambung itu berarti diteliti. Dan terhadap hipotesis sendiri bahwa bisa di next saja. Di sini terdapat dari H0 hingga H3, bisa dilihat dari layar berikut. Oke, next. Bab 3 selanjutnya dijelaskan kembali oleh Farel. Oke, untuk bab 3 masuk ke jenis metode penelitian berdasarkan tujuannya. Penelitian yang kami lakukan termasuk jenis penelitian deskriptif kausal dalam metode pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2017, digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik pada satu variabel atau lebih. Selain itu, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, lanjut. Berdasarkan metodologinya, yang kami lakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Jadi, menurut Sugiono tahun 2018, kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada data yang konkret berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji pada perhitungan dan tujuan akhir berupa kesimpulan. Oke, next. Selanjutnya ada keterlibatan penelitian. Berdasarkan keterlibatan penelitian ini termasuk dalam konteks minimal, di mana penelitian dilaksanakan dalam lingkup yang natural, dan keterlibatan penelitian minim serta aluran normal berdasarkan pendapat dari Sakaran dan Baugi tahun 2016. Next. Selanjutnya ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaan, penelitian yang dilakukan termasuk dalam cross-sectional. Cross-sectional merupakan bagaimana peneliti terhadap suatu fenomena dalam satu kurun waktu tertentu berdasarkan pendapat Hussein Umar tahun 2014. Kemudian ini ada operasionalisasi variabel dan skala pengukuran. Variabel yang kita masukkan, definisinya sesuai dengan jurnal yang telah dikutip. Kemudian didapatlah beberapa indikator seperti membentuk citra brand, kemudian informasi produk, kemudian brand knowledge. Kemudian terdapat pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator. Ini untuk social media marketing, ini untuk loyalitas konsumen. Selanjutnya ini skala pengukuran menggunakan skala Likert, 5 untuk sangat setuju dan 1 tidak setuju. Kemudian tahapan penelitian akan dijelaskan Meike. Oke, untuk di sini menurut Sugiono, tahap penelitian adalah alur yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Nah, di sini dapat dilihat langkah-langkahnya itu dari rumusan masalah hingga adanya kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut pendapat Sugiono tahun 2017 adalah wilayah generalisasi objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan yang di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 44 responden. Next. Sampel menurut pendapat Sugiono tahun 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut sekarang Baugi tahun 2016, sampel merupakan representasi yang mewakili keseluruhan elemen pada populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya menggunakan metode accident sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan balik lagi. Baik. Untuk pengumpulan agar lebih efisien, selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Jadi kami menggunakan metode pengumpulan data primer dengan 44 responden. Kemudian selanjutnya untuk uji validitas dijelaskan oleh Meike. Oke, di sini untuk validitas kita ada kuesioner 44 responden, langsung aja ke ini. Nah, di sini dapat dilihat untuk hasil dari uji validitasnya. Di sini semuanya valid karena semua item memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel, yang berarti pernyataan tersebut valid. Next. Kemudian untuk uji reliabilitas dapat dilihat hasilnya di sini.
karena nilainya sesuai lebih besar dari current page alpha yang telah ditentukan 0,6, maka untuk reliabilitas untuk uji sosial media marketing maupun loyalitas konsumen telah reliable. Sekian presentasi yang bisa dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.